Yang terhormat Saudara Bupati Kota Batu, Bapak Yusaya Jabal Idrus Sarjana Hukum, Kota Batu. Rekan-rekan wartawan, media online, media cetak, televisi dan radio yang kami banggakan dan cintai. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas izin dan hidayahnya hingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam selalu tercurah ke hadirat Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada para keluarga, para sahabat hingga pengikut beliau sampai akhir zaman. Sebagaimana catatan kehadiran anggota dewan tadi, bahwa anggota dewan yang hadir atau yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak 30 orang, sedangkan yang tidak hadir sebanyak 5 orang. Maka berdasarkan peraturan tertentu DPRD Kabupaten Kota Baru nomor 3 tahun 2019 tanggal 20 September 2019 pasal 123 ayat 1 huruf C dan sesuai catatan kehadiran anggota dewan yang telah ditandatangani, dengan demikian quorum terpenuhi. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Baru masa persidangan 1 rapat ke-16 tahun sidang 2022-2023 tanggal 17 Oktober 2022 dengan resmi kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang dewan yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna DPRD pada hari ini dengan acara pokok yaitu pidato Bupati Kota Baru tentang penyampaian nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2023. Yang terhormat Ketua Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Baru. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Baru atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Baru menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023 sebagai pedoman dan petunjuk kepada pemerintah daerah untuk penyusunan dan pensinkronisasian antara kebijakan-kebijakan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dan untuk mengakomodir aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk dicantumkan dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2023. Kami menyadari bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2023 yang disampaikan masih memerlukan tambahan pemikiran dan koreksi penyempurnaan dari DPRD. Untuk itu, guna meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas anggaran yang diajukan, pemerintah mengharap masukan-masukan dari DPRD untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan penyediaan fasilitas publik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Baru. Selanjutnya, terhadap masukan dan pertimbangan dari pimpinan dan anggota DPRD berupa saran kegiatan-kegiatan pembangunan yang memungkinkan untuk masuk dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023, terutama untuk kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian visi misi daerah dan RPJMD 2021-2026. Ketua Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kota Baru yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia, berdasarkan hasil pembahasan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Kota Baru, maka total APBD pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 adalah sebesar 2.140.680.752 rupiah atau bertambah sebesar 171.900.000
rupiah, yaitu 8,73% dari APBD perubahan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 2.6.187.20.252 rupiah atau sebesar 253.900.959 rupiah, yaitu 14,36% dari APBD perubahan tahun anggaran 2022 terdiri dari A. Pendapatan asli daerah. Target pendapatan asli daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 139.339.653 rupiah atau 6,96% dari total pendapatan daerah. B. Pendapatan transfer. Selanjutnya, pendapatan dari dana transfer dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 mendapatkan dana transfer sebesar 1.674.680.599 rupiah atau 93,04% dari total pendapatan daerah. Pendapatan transfer dan dapat diuraikan sebagai berikut. Pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1.334.922.168.000 rupiah atau 86,48% dari total pendapatan daerah yang terdiri dari A. Dana perimbangan sebesar 1.573.299.166.000 rupiah atau 78,42% dari total pendapatan daerah yang terdiri dari dana bagi hasil DBH, dana alokasi umum DAU, dan dana alokasi khusus DAU. B. Dana desa DD sebesar 160.623.062.000 rupiah atau 8,6% dari total pendapatan daerah. Pendapatan transfer antara daerah yang berasal dari pendapatan bagi hasil pajak sebesar 131.512.599 rupiah atau 6,56% dari total pendapatan daerah. Kita wajib bersyukur dengan anugerah kekayaan alam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita patut untuk berterima kasih kepada pemerintah pusat atas sistem pencatatan dan alokasi dana bagi hasil yang dari tahun ke tahun bergerak ke arah yang semakin baik. Terpenuhinya belanja pembangunan yang dituangkan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 ini dipatok oleh kenaikan pendapatan melalui dana bagi hasil
yang akan diperoleh Kabupaten Kota Baru pada tahun 2023 yang akan datang. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, yaitu perkembangan hasil perolehan pendapatan tahun berjalan 2022 dan informasi relevan yang disampaikan oleh pemerintah pusat, kebijakan umum alokasi pendapatan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 diarahkan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah dan penataan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah PAD yang efisien, efektif sesuai ketentuan yang berlaku melalui pengalokasian anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan perolehan PAD dan dana bagi hasil. Belanja daerah. Total belanja daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar 2.189.687.20.252 rupiah atau bertambah sebesar 199.917.658.406 rupiah, yaitu 10,19% dari APBD perubahan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari belanja operasional. Target belanja operasional dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 1.219.456.457 rupiah atau 56,84% dari total belanja daerah. B. Belanja modal. Target belanja operasi dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 656.254.715 rupiah atau 28,25 dari total belanja daerah. C. Belanja tidak terduga. Target belanja tidak terduga dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 4 miliar rupiah atau 0,19 dari total belanja daerah. D. Belanja transfer. Target belanja transfer dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 311.719.080 rupiah atau 0,19 dari total belanja daerah. Berdasarkan isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 ditetapkan tema pembangunan Kabupaten Kota Baru tahun 2023 yaitu percepatan pembangunan infrastruktur untuk menunjang pengembangan pariwisata dan agrobisnis dengan 4 fokus pembangunan yaitu 1. Pengembangan agrobisnis, pariwisata dan peningkatan iklim investasi. 2. Penanganan COVID-19. 3. Pemenuhan infrastruktur. 4. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan. 5. Pendidikan dan kesehatan. Untuk pembangunan dalam pengembangan kawasan diantaranya melalui A. Pengembangan kawasan pesisir laut. B. Pengembangan kawasan industri Sigam,
Pulau Laut Sebuku, Pulau Laut Selatan. C. Pengembangan kawasan Senayam. Pengembangan kawasan Senayam mendukung ibu kota negara IKN. D. Pengembangan kawasan S2TS Stadion, Sebelimbingan, Tarjun, dan Serongga. E. Mendukung kawasan strategis provinsi dan nasional kawasan ekonomi khusus KIK serta kelautan dan perikanan terpadu SKPD, Sistem Penyediaan Air Minum SPAM Regional Revitalisasi Perikanan. Kebijakan umum belanja daerah dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 adalah: poin 1, untuk menganggarkan belanja rutinitas pada seluruh SKPD disampaikan dengan anggaran belanja pada tahun anggaran 2022 dengan penyesuaian dan tambahan untuk memenuhi pelaksanaan standar pelayanan minimal pada SKPD pelayanan masyarakat dengan jumlah yang memadai, dengan tujuan agar kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. 2. Untuk menganggarkan belanja dalam rangka intensifikasi pendapatan asli daerah. 3. Pengalokasian anggaran secara optimal untuk percepatan pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Kota Baru tahun 2021-2026, baik yang bersifat struktur maupun infrastruktur, yang bertujuan membawa Kabupaten Kota Baru ke arah yang lebih maju lagi. 4. Untuk menganggarkan belanja gaji dan tambahan penghasilan PNS dalam pemenuhan anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Dengan belanja ini diharapkan kinerja aparatur sipil negara pada pemerintah Kabupaten Kota Baru secara individual lebih meningkatkan dalam melaksanakan setiap kewajibannya dalam pelayanan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya penganggaran belanja gaji untuk P3K, pegawai pemerintah daerah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk pemenuhan komposisi ASN dengan pendanaan dari jauh pemerintah pusat. 5. Untuk kegiatan yang terkait langsung pada program pemulihan ekonomi daerah, mencakup penanganan sistem kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 6. Untuk menganggarkan belanja tidak terduga yang merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya. Untuk rencana pengembangan infrastruktur, diantaranya berupa: A. Pembebasan tanah, pengembangan Bandara Gusti Samsir Alam, pembangunan kantor kejaksaan, pembangunan jembatan Pulau Kalimantan, Pulau Laut, pelebaran bantaran sungai, Desa Dirgahayu, pelebaran jalan, persimpangan 5, Desa Baharu Utara, lahan pendidikan SD, Teluk Aru, Kecamatan Pulau Tanjung Selatan, dan kepulauan strategis lainnya. B. Pengembangan agrobisnis, pertanian, perikanan, UMKM. C. Penyelesaian pembangunan rumah sakit, stadion, rumah sakit Senayam, kantor DPRD, kantor bupati, dan kompleks perkantoran serta aksesnya. D. Pembangunan kantor kecamatan, Koramil,
Polsek dan Kuak, Kecamatan Pulau Laut, Sigap. Peningkatan pengembangan wisata Pantai Kedambaan, Mamake, Papake, ekowisata Meranti, Siring Laut, Goalu. Mendukung pengembangan infrastruktur provinsi dan nasional, jembatan Pulau Laut, Pulau Kalimantan, Sepam regional, jalan tol Batu Licin Kota Baru, IKN, peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi dan jalan nasional di Kota Baru, peningkatan dan pemeliharaan jembatan kabupaten di kecamatan. Pembiayaan pada rancangan APBD tahun anggaran 2023 sebesar 123.500.000.000 rupiah atau berkurang sebesar 55.242.153 rupiah, yaitu 9,7% dari APBD perubahan tahun anggaran 2022. Kebijakan umum alokasi pembiayaan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2023 adalah: 1. Pembiayaan penerimaan penganggaran SILPA yang optimal sebagai pembiayaan sumber pendanaan belanja pada APBD tahun 2023. 2. Pembiayaan pengeluaran untuk pemenuhan kewajiban dalam penyertaan modal pada Bank BBR Kota Baru dan pemenuhan tambahan sektor modal kepada Bank Kalsel dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat dan pemberdayaan lembaga keuangan bank memiliki pemerintah daerah agar daerah lebih memperbaiki diri dalam penciptaan iklim usaha yang baik bagi dunia usaha di Kabupaten Kota Baru. Ketua Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Kota Baru yang terhormat serta hadirin sekalian yang berbahagia. Selanjutnya, untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 setelah persetujuan bersama, diharapkan semua kepala SKPD menyusun langkah-langkah untuk dapat memacu percepatan pelaksanaan APBD sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, terutama kegiatan pembangunan dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas publik. Semua itu dimaksudkan adalah agar apa yang telah kita anggarkan pada APBD tahun anggaran 2023 kita laksanakan dan selesaikan dengan baik dan berkualitas sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Terhadap satu buah perda tentang APBD tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya, kami dari lembaga legislatif akan segera menggelar rapat fraksi-fraksi DPRD dan rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Kota Baru dengan tim anggaran pemerintah daerah KAPD Kabupaten Kota Baru untuk pembahasan raperda tentang APBD tahun anggaran 2023. Insya Allah sesuai dengan jadwalnya nanti akan diparipurnakan dan untuk disahkan. Kemudian satu buah raperda tentang APBD tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya akan kami serahkan secara simbolis kepada salah satu anggota DPRD Kabupaten Kota Baru untuk menerimanya. Kepada yang terhormat Saudara Bapak Yandi dari fraksi Golkar, kami persilakan. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Baru masa persidangan 1 rapat ke-16 tahun sidang 2022-2023 tanggal 17 Oktober 2022 kami nyatakan ditutup.